Hai guys, di video kali ini aku bakal bikin tutorial tentang cara routing. Lebih tepatnya, routing static. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak apa itu static routing? Jadi, static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang, sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing antara lain network destination atau jaringan tujuan, subnet max atau subnet max jaringan tujuan, dan gateway. Gateway bisa berupa next hop atau IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface, interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan tersebut, jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Nah, kali ini kita pasti akan pakai software Packet Tracer. Yuk langsung aja lihat tutorialnya. Pertama-tama kita bikin topologinya dulu. Kita pakai 3 router, 3 switch, dan 6 PC atau masing-masing 2 PC. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel straight dari router ke switch, lalu dari switch ke PC. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Sebelum kita memasang kabel router satu ke router lainnya, kita harus konfigurasi dulu caranya. Klik WC 1T, lalu kita offin dulu sebelumnya, terus masukin ini, dan onin lagi. Lakukan pada ketiga router tersebut. Setelah itu, kita kasih node di masing-masing router, supaya lebih mudah diingat. Selain itu, kita juga pasang node di masing-masing switch. Dan yang terakhir, kita harus pasang node juga di setiap PC supaya lebih mudah diingat. Setelah itu kita langsung konfigurasi PC yang pertama. Masukkan nomor gateway dengan node yang ada di PC barusan. Lalu ke fast ethernetnya, masukkan nomor switch dan lakukan terus-menerus pada PC-PC yang lainnya.
Setelah semuanya beres, kita langsung konfigurasi routernya. Di sini, di serial 0/0, IP address-nya menggunakan nomor yang ada di router. Subnet max-nya akan otomatis selalu kita on-kan. Langsung ke fast ethernet, IP address-nya, nomor switch, subnet max akan otomatis selalu on-kan juga. Dan di bagian statik, kita akan menuliskan nomor network, max, dan next hop. Setelah itu jangan lupa untuk klik add. Ulangi langkah-langkah berikut untuk router yang lainnya juga. Untuk router yang kedua, ada dua serial, yaitu serial 0/0 dan serial 0/1. Jangan lupa untuk diisi dua-duanya, supaya nyambung. Nah, bisa dilihat sekarang sudah terhubung semua.